Mereka mau mendobrak masuk. Habislah kita. Tidak ada yang bisa menolong. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang kau lakukan? Ada apa denganmu, Sristi? Nyonya, Ada apa, aku... Karina? Kenapa kau berteriak? Mahes, anak ini memelintir kakiku. Dia pasti tidak sengaja melakukannya. Dia tidak sengaja. Tidak apa. Tidak apa-apa. Mahes, pergelangan kakiku terkilir. Kau bilang tidak apa-apa. Dia benar, ini serius. Aku sungguh-sungguh minta maaf, Nyonya Lutra. Aku tidak sengaja, sungguh. Kenapa kau merasa bersalah, Sristi? Kau tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tidak sengaja. Kesalahan macam apa itu, Mahes? Kaki kananku sakit, tapi malah memelintir kaki kiri. Aku bisa jadi lumpuh karena dia. Tenanglah, ini bisa saja terjadi. Tolong jangan panik, kau akan baik-baik saja. Kau ini kenapa, Mahes? Hanya karena dia membelamu saat bermain tadi. Kau jangan membelanya dalam segala hal. Aku ini sedang kesakitan. Itu tidak benar. Sudahlah. Sebaiknya kau pergi, Mahes. Anakku sedang kesakitan, tapi kau malah membela gadis itu. Pergi dari sini. Kau memelintir pergelangan kaki anakku. Ayo pergi. Dengar ya. Jangan salah menilaiku kalau aku sudah berubah. Pandanganku tetap sama. Aku masih Bu Lutra bagimu. Kau paham? Dan aku tahu pasti kau sengaja melakukan ini, kan? Nyonya Lutra, aku tidak sengaja. Tidak perlu memberi penjelasan. Keluar. Pergilah, Sristi. Kita bisa tangani ini. Sana. Aku berbuat kesalahan besar, mempercayai dan membolehkannya tinggal di sini. Sementara Sristi adalah ancaman yang lebih besar dari Monisa bagi kita. Dengar, Raki. Ambilkan ramuan campuran minyak biji sesawi dan kunyit, lalu oleskan pada kakinya. Ayo. Baik, Bu. Karina, tenang saja. Mahes, tolong jangan bicara dulu padaku, tolonglah. Kau selalu membela. Mahes, tolong pergi. Apa salahku? Kenapa Pergi kau sana. memarahiku? Cepat. Ada apa ini? Kenapa? Prita, tolong aku. Perempuan ini berusaha untuk melecehkanku. Apa? Bagaimana kau bisa lakukan ini? Berani sekali kau. Kau tahu aku mencintai orang lain. Berani sekali kau berusaha mendekatiku dengan paksa. Ha? Prita, dia yang mendekatiku. Dia mendekati dengan agresif. Aku tidak percaya padamu. Untuk apa dia melakukan hal itu? Aku tahu Prithvi mau melarikan diri dan kau mau membongkarnya. Tapi kau akan kena masalah kalau kau lakukan itu. Dan aku pasti akan terlibat. Apa yang harus aku katakan? Keluarga Lutra akan membuat pengaduan pencemaran nama baik. Mereka akan membuat video dan menunjukkannya ke semua orang. Dan setelah itu habislah kita. Jadi tolong, jangan katakan apapun, Monisa. Kau bohong. Prita, aku bersumpah padamu. Aku berkata yang sebenarnya. Dia punya niat buruk. Dia mau melecehkanku. Ayo percayalah. Hentikan omong kosongmu. Apa maksudmu? Hah? Prita, kata orang tua dulu. Di zaman sekarang, bahkan perempuan bisa memanfaatkan laki-laki. Dia berusaha untuk merayuku. Dan kukira dia salah mengiraku sebagai Karan. Iya, dia tadi memanggilku Karan. Padahal kan aku ini Prithvi Malhotra. Hah? Aku rasa dia itu mabuk. Iya, dia itu mabuk. Benar kan? Iya, dia mabuk. Iya. Baiklah, kami percaya padamu. Dia itu mabuk. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Kami mengetuk pintu sudah dari tadi, tapi kau tidak buka. Apa yang kau lakukan di dalam? Aku kemari untuk ke kamar mandi. Iya, yang itu. Aku kemari untuk memakainya. Dan kurasa Monisa melihatku masuk ke kamar ini sendirian. Dan dia manfaatkan itu. Dia mengikutiku. Lalu dia menggenggam tanganku dan membalikkan badanku untuk menghadapnya. Dia melihat mataku dan menarikku. Dia itu dekat sekali denganku sampai aku merasa malu untuk mengatakan ini. Tidak, jangan malu. Katakan, apa yang terjadi? Ya baiklah, aku akan mengatakan semuanya. Baiklah, lihat ini. Lihat wajahku. Monisa melakukan ini padaku. Dia bicara omong kosong. Ini semua bohong. Tidak, aku tidak bohong. Itu yang sebenarnya terjadi. Jangan bilang aku menyakiti diriku sendiri. Juga tidak ada peralatan makeup di kamar ini. Kau tahu itu kan? Prita, percayalah padaku. Aku berusaha sebisanya pergi dari sini. Tapi dia tidak mau mendengarkanku. Kalau aku pria lain, pasti aku akan memanfaatkan keadaan ini. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku memilikimu. Itu tidak mungkin.
Lalu aku berusaha mencegahnya, tapi dia mulai memukuliku. Tapi aku tidak membalas. Kau tahu kenapa? Karena aku orang yang baik, Prita. Aku tidak perlu untuk memukul perempuan demi membuktikan kejantananku. Kau tahu itu kan? Jadi kau harus percaya padaku, Prita. Itulah yang terjadi sebenarnya. Benarkah? Hei, jadi ada lagi yang ingin kau katakan sekarang? Ya ada, ku beritahu kau. Baik, kalau begitu katakan. Cepat katakan. Diamlah, kenapa kau memotong ucapanku? Prita, ku mohon dengarlah. Kita sudah sering bertemu. Dan apakah aku ini pernah bersikap tidak sopan padamu? Pernah aku sedekat ini padamu? Ya, tidak pernah kan sedekat ini, ya? Jangan menyentuhnya. Kau mengerti? Kau siapa? Kau siapa mau menghalangi kami berdua? Siapa kau? Aku bukan kau. Kau mengerti? Dengar, Maksudnya, kau belum jadi suaminya. Kalian berdua belum menikah. Kalau orang lain ada di posisi Karan, dia pasti juga akan mengatakan hal yang sama. Kau bilang kau adalah orang yang baik. Apa yang kau lakukan kalau kau ada di posisi Karan? Apakah kau mau orang itu mendekat pada Monisa? Katakan padaku. iya Risab, kau benar sekali. Aku pasti melakukan hal yang sama. Aku pasti langsung menarik orang itu. Aku pasti melakukannya. Jadi sekarang mundurlah. Sebelum aku melakukan sesuatu yang buruk, pergilah. Pergi. Dan jangan pernah dekati dia. Kenapa kau berlebihan sekali? Aku hanya menjelaskan. Prita, aku khawatir tentang dia. Lihat dia, dia itu mabuk. Kurasa ada yang memberikan dia minuman. Aku yakin sekali. Pasti seperti itu kejadiannya. Aku yakin sekali. Hah? Risab, kau itu orang yang baik. Sekarang saatnya kau buktikan itu. Cari tahu siapa yang memaksanya minum alkohol. Dia pasti bukan manusia. Dia itu pasti orang jahat. Dia itu pasti licik. Sekarang kau cari orang itu dan bawa kemari. Akan kutanya padanya. Mo, aku tidak akan mendekat. Monisa, apa kau ingat siapa yang memberimu minuman? Apa kau ingat? Aku. Maksudnya kau dan aku tidak memberinya. Bagaimana dia ingat? Iya, Dia mabuk. benar. Tunggu. Hah? Aku ingat Perhatikan baik-baik semua di sini. Katakan siapa orangnya. Karan. Karan? Apa? Alkohol. Kau? Karan memberiku minuman yang sudah dicampur dengan sesuatu. Tidak. Aku tidak percaya. Dia tidak akan melakukannya. Tidak akan. Kau yakin dia? Apa dia yang memberimu minuman? Sebut namanya lagi. Ayo. Karan. Tega sekali kau. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Prita, dia itu rendah sekali. Dia berusaha untuk menjebak seorang gadis agar mabuk. Diam kau! Kau yang diam. Bagaimana kau bisa lakukan itu? Prita, jangan maafkan dia. Dia melakukan perbuatan yang rendah. Kau jangan pernah memaafkan dia. Kau mengerti, Prita? Sudah diam dulu. Tunggu sebentar. Ada telepon yang masuk. Aku harus pergi. Sebentar ya. Prita, kau mau kemana? Ini adalah masalah yang sangat penting. Karena Lutra telah melakukan hal serendah itu. Dan aku tidak mendengar ponselmu berbunyi, Prita. Ponselnya Prita dalam mode diam. Dalam mode diam tidak ada bunyinya. Sudah pasti kau tidak dengar ada bunyinya. Memangnya kau tahu dari mana? Kau tahu maksudku? Diamlah, jangan bersikap berlebihan. Tunggu Lalu dulu. dari mana kau tahu dalam mode diam? Tunggu sebentar. Prita. Tunggu sebentar. Maksudku, tunggu dulu, Prithvi. Lihatlah wajahmu. Ada memar. Rambutmu juga berantakan. Kelihatannya buruk. Bersihkan saja dulu wajahmu ya. Kepribadianmu yang dinamis harus terlihat pada semua orang. Dinamis? Kau punya kepribadian yang dinamis. Hanya kau yang bisa membuatku ceria, Prita. Ayo, ikutlah aku dan bantulah aku. Ayo, Prita. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Ayolah, biarkan dia beristirahat. Biar dia tenang dulu, agar dia cepat pulih. Dia butuh istirahat. Ayolah. Prithvi memang penjahat. Dia licik sekali. Dia itu bisa membohongi siapapun yang dia mau. Aku harus hati-hati di dekatnya. Dan kau
juga harus sangat hati-hati. Kau tahu, aku sudah banyak melihat orang licik. Tapi Prithvi, aku tidak pernah lihat orang yang seperti dia. Dia itu sangat licin dan jahat. Kita hampir membongkarnya. Tapi dia membalikkan keadaan kita. Aku tahu kita memang serakah, tapi dia yang membujuk. Dan dia bilang ke semua orang, aku, Monisha, yang melecehkannya. Aku berusaha mendekatinya dengan paksa. Kau tahu kan, aku mencengkeramnya untuk membongkarnya. Tapi dia, apa? Tenang, tolong tenanglah Monisha. Jangan tertekan. Dengar, apapun yang terjadi, itu adalah sebaliknya. Aku senang kau tidak mengakuinya. Kalau tidak, seperti biasa mereka akan merekam pernyataanmu. Kalau mereka merekam ucapanmu, maka kau akan terbongkar. Harusnya kau senang, kau tidak terbongkar. Jadi, tenang saja. Aku tahu, karena kalau kau tidak ke kamar itu dan membantuku sadar, hidupku pasti sudah hancur berantakan. Maafkan aku, Monisha. Aku bisa apa lagi? Setelah pulang dari London, aku ke rumahmu. Semua terjadi begitu cepat. Saat aku kemari, aku melihatmu dan Karan menari bersamamu. Jadi aku kira kau punya perasaan pada Karan dan mengkhianatiku. Ternyata aku salah. Maafkan aku, Monisha. Apa yang membuatmu berpikir aku mengkhianatimu demi Karan? Kau tidak sadar betapa aku mencintaimu. Aku juga. Monisha, aku rasa aku harus pergi. Kalau ada yang melihatku di sini, kita bisa kena masalah. Jadi aku harus pergi. Tunggu, aku ada ide. Kau keluar dari pintu belakang. Ayo ikut aku. Aku tidak menyangka ini. Luka itu biasanya menimbulkan sakit. Tapi aku merasa senang. Luka ini membuatku lebih dekat dengan Prita milikku. Dia adalah milikku. Ayo, duduklah. Kenapa kau berdiri? Aku punya krimnya. Akan kau oleskan pada lukamu. Ayo, duduklah. Aku hanya memeriksa seberapa parah lukaku. Aku luka dalam, sakit sekali. Ya Tuhan, Monisha. Dia itu terlihat begitu baik dan juga sederhana. Aku tidak percaya kalau dia lakukan ini padaku. Untung aku berhasil lepas. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi. Boleh kukatakan sesuatu? Aku tidak suka jika disentuh oleh perempuan lain. Aku tidak tahan itu. Hanya kau yang berhak untuk menyentuhku. Jadi sentuhlah aku. Ayolah, sentuhlah aku. Maksudku, tolong sentuh aku sebagai dokter. Biar aku oleskan dulu. Pritaku baik sekali dan dia manis sekali. Siapapun bisa jatuh cinta padanya. Aku bodoh membuang waktu dengan Sherlyn, si gadis payah itu. Sebelumnya aku tidak sadar, tidak ada yang seperti Prita. Dia begitu cantik, berbakat, pintar, dan juga manis. Wah. Fans Prita ada di sini. Dan aku telah berhasil membohongi mereka berdua. Karena itu Prita ada di sini bersamaku. Dan mereka merasa cemburu padaku. Aku akan terus membuat kakak beradik ini cemburu padaku sampai kusingkirkan mereka. Aduh. Maaf, sakit sekali. Memang sedikit sakit. Aku tahu. Boleh ku selesaikan? Prita, aku ingin katakan sesuatu. Terima kasih mau sedekat ini denganku. Kau meninggalkan semuanya untuk merawatku. Hanya untuk mengurusku. Itu sangat luar biasa. Dan apa artinya itu? Ayo katakanlah. Kali ini, aku ingin kau katakan, kalau kau punya perasaan padaku,
bahwa kau mencintaiku. Prita, ibu memanggilmu. Akan kupatahkan. Sudah saatnya memotong kue. Ayo. Apa yang kau lihat? Ayo. Prita, kau masih harus mengoleskan lukaku. Sini, biar aku lakukan untukmu, Prithvi. Ayo, berikan padaku. Berikan. Kak Prita, ayo. Saatnya memotong kue. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Tanganmu sakit kan? Tidak. Apa kau kesakitan? Tidak. Pakai saja sendiri. Kalian kakak beradik selalu saja cemburu padaku. Dan suatu hari nanti, kalian akan menghancurkan diri kalian sendiri dan aku tidak perlu melakukan apapun. Oh Prita, Pritaku. Dia bersamaku baru sebentar. Tapi yang terpenting adalah dia tadi bersama denganku. Dan saat ini, aku puas, sangat puas. Dan aku tidak peduli. Sekarang aku akan hadiri pemotongan kue itu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Prithvi. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Bu Aurora, terima kasih sudah mau datang ke sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kau mengancamku tidak akan memotong kue sebelum aku datang. Apa? Iya, benar. Dia bilang begitu. Ya, dia pasti memerasnya secara emosional. Ini bukan pertama kalinya. Lihat aku, dia sudah sering melakukan itu. Suamiku, kau berkata buruk padaku di ulang tahunku. Tidak, Raki. Aku bukan berkata buruk padamu. Memeras orang secara emosional itu seni. Tidak semua orang bisa melakukannya. Lihatlah aku. Apa aku pernah berhasil melakukannya? Bibi Raki, ini tidak bisa diterima. Aku bawa hadiah yang besar untukmu, tapi aku tidak diberi kuenya. Tidak, Prithvi, bukan begitu. Ini, makanlah. Semoga kau sukses, Bibi Raki. Aku doakan seluruh kebahagiaan untukmu. Terima kasih banyak. Sekarang aku mengerti kenapa melihatnya saja membuat kesal sekali. Kenapa kau jadi marah, Karan? Kenapa? Kau juga merasa marah? Apalagi rasa yang pantas untuknya. Orang yang mencintainya antara orang yang bodoh atau orang yang baik sekali. Ya seperti itulah keadaan sekarang. Punu sepertinya terlihat senang sekali. Tapi karena apa ya? Apa karena Monisa? Di mana dia? Sristi, Iya? ada apa ini? Kenapa kaki satunya Bibi Lutra? Dan kenapa dia menatapku seperti itu? Karena aku menyakiti kakinya. Maksudku, dia cedera karena kau memintaku untuk menjaganya.
Lalu aku ingin menolongnya. Aku pernah melihatmu memelintir kaki orang. Begitu caramu menyembuhkan orang, kan? Aku melakukan hal yang sama. Tapi bukannya memelintir kakinya yang sakit, aku memelintir kakinya yang tidak sakit. Makanya dia marah pada aku. Ya ampun, kau ini gila. Kau pantas ditampar keras. Apa kau gila? Kenapa kau lakukan itu? Aku mempercayakanmu dengan tanggung jawab. Harusnya kau lebih hati-hati. Aku pernah lihat kau memelintir kakinya. Jadi apa? Aku memang dokter. Aku tahu syaraf mana yang harus ditekan dan apa efeknya. Kau tidak tahu apapun soal itu. Pengacau. Hubungan kita dengan Bibi Karina membaik setelah sekian lama. Sekarang semua kembali seperti dulu lagi. Tapi sama saja kan? Dia tidak pernah baik padaku. Bukan dia. Itu karena kau. Tidak ada gunanya bicara padamu. Aku hanya berusaha membantunya, tapi terserah dia mau menganggapku apa. Aku bukan sengaja melakukannya. Lagi pula aku tidak bermaksud membela diri. Di sini aman, tidak ada yang bisa lihat kita. Kau tahu rumah ini ya? Mereka itu menyusahkanku, mereka mempermainkanku. Aku tidak siap, tapi sekarang aku sangat siap. Tunggu dan lihat saja bagaimana pembalasanku. Ayo, cepat. Kau harus hati-hati. Tenang saja. Hei, Karan. Sedang apa kau di sini? Tidak. Aku hanya kurang enak badan. Jadi aku pergi dulu. Kemarilah, kemari. Kau hanya perlu pelukan dari kakakmu. Iya kan? Begini, aku tahu pasti bagaimana perasaanmu. Aku juga merasakan seperti itu. Kita sudah susah payah membuat Monisa mabuk, tapi sia-sia. Aku rasa kau memberinya minuman terlalu banyak. Dia mabuk sekali sampai dia tidak bisa bicara. Persiapan kamera kita juga tidak ada gunanya. Tapi tidak masalah. Selalu ada kesempatan lain. Iya kan? Ada apa? Kau menyerah semudah itu? Hei, siapa yang bilang padamu kebenaran akan terungkap malam ini? Karan, kita punya waktu dan Tuhan akan memberi kita kesempatan. Karena dia, aku akui. Kita membuat beberapa kesalahan, tapi selanjutnya kita harus hati-hati. Dan aku yakin sekali semua kejahatan Monisha akan terungkap sekarang. Kau jangan khawatir. Dan akan kupastikan, setiap usahamu dalam membongkar kebenaran ini akan gagal. Kalau Monisha terbongkar, aku juga terbongkar. Dan tidak akan kubiarkan itu terjadi. Kulakukan dengan cara apapun. Siapa dia? Aku mau lihat siapa dia. Au! Siapa dia? Siapa orang yang berdiri di sebelahmu tadi? Dia menciummu dan kau juga membalasnya. Jangan bohong, aku lihat sendiri. Katakan. Maksudmu siapa? Iya, kau hanya perlu pelukan dari kakakmu, orang yang memeluk dan menciummu, dan kau membalasnya. Kau membicarakan dia, kan? Apa kau tidak malu melakukan itu? Sungguh tidak tahu malu. Kau ini bicara apa? Aku tadi melihat sendiri apa yang kau lakukan. Benarkah? Kalau begitu buktikan. Kalau bisa kau buktikan, aku juga. Karena aku dengan mata kepala sendiri melihatmu mencium dan memeluk Rishabh. Dan saat kutanyakan itu, kau malah menyalahkanku. Dan sekarang kau menuduhku. Sudah kubilang, sadari batasmu. Aku tidak perlu waktu lama untuk membuatmu sadar posisi wanita kelas rendah. Kenapa kau terus menyebutku perempuan kelas bawah? Dan apa yang kau katakan tadi? Kau mau membuatku sadar posisiku. Aku yang akan membuatmu sadar posisimu di mana seharusnya kau berada. Dasar kau memang pantas diberi pelajaran. Dasar muka dua. Kau tidak tahu malu. Ini kau berbohong. Tidak tahu malu. Kau mau bicara apa? Memang itu kenyataannya. Dari dulu kau memang tidak pernah dipercaya. Kau memang pengecut. Kau memang
suara Sristi. Dia bertengkar dengan seseorang. Ya sudah, ayo duduk. Sristi. Prithvi, itu suara Monisa. Iya, dan aku juga mendengar suara Sristi. Kurasa mereka sedang bertengkar. Apa Sristi tahu yang sebenarnya? Dengar, kalau kau benci aku, kau racuni saja minumanku. Aku akan mati dengan tenang. Tapi jangan bilang hal seperti itu. Aku bisa kena serangan jantung. Kau bilang saja hal yang baik. Maaf. Sudahlah, ayo. Kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Tapi aku sama sekali tidak. Perempuan yang bertengkar itu, kenapa kalian tidak saling bunuh saja? Jadi semua masalah bisa selesai. Aku yang paling diuntungkan. Konsentrasi di misi kita. Jangan cari masalah dengan mereka tanpa sebab. Dia bukan musuhku. Semua ini karena kau. Monisa, tenanglah. Kau calon menantu keluarga Lutra. Kalau kau bersikap begini, kau bisa terbongkar. Jaga kelasmu. Tutup mulutmu ya. Lepaskan tanganmu dulu. Kau siapa mau menghalangiku? Hah? Aku bisa bicara kapanpun aku mau dan dengan siapapun. Aku juga manusia. Aku juga bisa terpengaruh karena sesuatu. Dan aku terpengaruh. Kalau kau tidak peduli denganku, maka kau jauhkan dia dariku. Kau mengerti kata-kataku? Kami tidak memaksamu untuk saling bertengkar. Kau yang cari masalah dulu dengannya. Kau yang lakukan itu. Kau tahu itu kan? Sudahlah, katakan apa yang terjadi. Kenapa kau bertengkar dengannya? Kenapa? Tanyakan saja sendiri. Pada si kurus itu, kurasa otaknya sudah mati sekarang. Dan aku tidak perlu waktu lama untuk memaksanya. Kau memaksanya untuk apa? Untuk sadar. Aku akan memaksanya sadar. Sudahlah, sekarang katakan di mana si manusia tulang itu. Maksudku, di mana Ritvic? Apa dia masih ada di sini? Ya, di mana dia? Aku sedang bicara padanya. Saat itu, perempuan rendah itu datang ke sini. Dan aku muak. Monisa. Lihat si pencari masalah itu. Dia mau macam-macam ya. Akan kuberi dia pelajaran agar dia tahu akibatnya. Sudahlah, katakanlah. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi? Aku rasa Sristi datang saat Monisa bicara dengan Ritvic. Begitu. Sristi pasti melihat mereka berdua saling berdekatan. Dan itu mungkin masalahnya. Apa? Kau pikir Sristi melihat mereka berdua? Iya. Oh tidak. Habislah kita. Sristi, tenang dulu sih. Jangan marah seperti ini. Tenang dulu, tenang. Sudah, dengarkan aku dulu. Sudah, hentikan. Sristi, Aku benar-benar tidak suka dengan wanita itu. Sristi, tenang dulu. Sristi, tenang. Aku tidak akan diam. Suruh dia yang diam. Dia yang membuat gara-gara denganku. Aku tidak akan membiarkan dia mempermainkanku. Iya, aku tahu. Kalian berdua saling menjambah, tapi yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Jadi lupakan saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akan kukatakan yang sebenarnya. Dia menjambak rambutku, aku juga menjambak rambutnya. Jangan, Itu baru Sristi, adil, kan? jangan, Aku akan Sristi, menghajarnya. Baiklah, silakan saja. Kau juga, teriaklah. Kalau ada yang menyalahkanmu, kau tidak perlu menjawabnya, oke? Kenapa kau bicara seperti itu, Karan? Ternyata tidak ada yang bisa dipercaya. Aku perhatikan, kita berpikir orang bersikap terhormat di pesta. Mereka bersikap saling menghargai. Tapi ternyata semua itu bohong, semua itu palsu. Mereka sama sekali tidak saling menghargai. Mereka hanya ingin menonjolkan kepribadian mereka. Sama sekali tidak menghargai orang lain. Itu yang tidak aku terima. Kalian itu sedang ditipu olehnya. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dari kalian. Hah? Aku tahu kalau kalian tidak ada yang percaya padaku. Kalian egois, kalian sudah ditipu. Aku bertengkar hebat dengan Sristi. Kenapa? Karena dia melihat kita bersama. Apa? Dia tidak melihat wajahmu, tapi dia mengejarmu untuk melihat wajahmu. Jadi, aku buat dia tersandung. Karena kalau tidak begitu, dia bisa melihatmu. Itu bisa bahaya. Bagus, kau bertindak benar. Tapi Monisa, kita harus membongkar Prithvi sekarang. Dan aku mau keluar dari masalah ini. Karena itu, aku memberimu alasan yang tepat.
Aku tidak mau ada yang mencurigai kita dan aku tidak mau mereka tahu kalau kau punya kekasih. Dan aku tahu ada yang memaksamu menjebak Karan. Karenanya akan aku pastikan kau bisa keluar dari masalah ini secepatnya. Dan untuk itu kita harus bawa kejutan dalam cerita ini. Kita harus beritahu semua orang kalau Prithvi memerasmu untuk melakukan ini semuanya begitu. Lalu dia akan terjebak dan kau akan bebas. Sederhana. Tapi dia bilang kalau akan memberikan semua hartanya pada kita. Apa kau sudah gila? Kau kira dia punya harta apapun? Dia tidak punya apa-apa. Ya anggap saja dia memang memiliki kekayaan. Tapi kau kira dia akan memberikannya kepadamu? Kau kira dia akan memberikanmu? Tidak. Dia tidak sebodoh itu. Memberikan semua hartanya kepadamu lalu bangkrut. Dia mungkin saja memberi karena dia dalam masalah besar. Saat seseorang dalam masalah besar, dia bisa mempertaruhkan semuanya. Lagi pula kita satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini. Itu yang selama ini kau kira. Dia itu mungkin terlihat bodoh di matamu, tapi dia tidak bodoh. Dia itu licik sekali, Monisa. Dan karena mempercayainya, kita bisa mengundang masalah sendiri. Aku tidak memintamu percaya padanya. Maksudku hanya... Monisa, habislah kau karena Sristi telah melihatmu bersamanya. Tidak. Yang dia lihat gadis mabuk bersama pelayan. Kalau aku bisa salah mengiramu sebagai Karan, aku juga bisa salah mengira pelayan sebagai Karan, kan? Lagi pula, dia tidak lihat wajahnya. Itu bagus sekali. Sudah kuduga tidak mungkin semudah itu keketahuan. Itu bagus. Bagus sekali. Kau bertanggung jawab atas ini. Kalau Sristi melihat wajahmu, kita semua dalam masalah besar. Sebaiknya kau pergi dari sini. Pergilah. Maksudku adalah, sembunyilah beberapa hari agar kita tidak terkena masalah. Apa kalian berdua tidak berpikir dua kali? Hah? Dan Monisa, kau, dia ini sudah mengacaukan hidup kita. Dan kau masih percaya padanya? Kau bilang apa? Kenapa kau bilang begitu padanya? Tentu saja, dia harus percaya padaku. Dia harus membantuku. Lagi pula, kita berteman. Benar kan? Dengar ya, kita bukan teman. Tapi aku mau membantumu. Kau tahu kenapa? Karena kau bilang bahwa akan memberikan semua hartamu pada kami. Kau jangan lupa itu. Ritwik juga dengar. Sristi, sekarang ambil napas panjang dan katakan sesuatu. Apa kau lihat kekasih Monisa? Apa kau yakin kalau itu kekasihnya? Dia mencium dan memeluknya, kemudian dia mengantar lewat pintu belakang. Kau tidak pernah lihat acara di TV? Apa yang ditunjukkan di situ? Dia mengantar kekasihnya lewat pintu belakang. Aku menyaksikannya sendiri, aku tidak bohong. Dia punya pacar. Dia bilang padaku saat dia mabuk. Benar kan? Dan aku juga tahu kalau pacarnya ada di rumah kita saat pesta diadakan. Baik, kulakukan. Dan satu lagi, Ritwik tetap di sini. Karena hanya dia orang yang kupercaya. Kau sudah berusaha untuk menjebakku. Jadi jangan menyuruh Ritwik untuk pergi. Kau mengerti? Ada lagi yang lain? Sudah jelas, Monisa akan membantumu dan imbalannya. Kau akan berikan semua hartamu pada kami. Jadi, bawakan semua sertifikat asli hartamu. Apa? Iya. Maksudku, nanti akan kuberikan semuanya padamu. Kenapa buru-buru? Maksudku, itu urusan legal. Kau tahu kan, mengumpulkan semua berkas itu sangat memakan waktu. Nanti akan kutunjukkan padamu. Bersabarlah. Baguslah. Besok aku mungkin perlu waktu untuk berpikir apakah aku akan membantumu di sidang atau kutarik kasusnya. Kau mengancamku ya? Kau mengancam Prithvi Malhotra. Berani sekali kau. Berani sekali kau. Hei! 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 Aku ingatkan, kau jangan berani-beraninya bersikap begitu kepada Monisa. Mengerti? Lakukan saja permintaan kami. Atau kau tanggung akibatnya seumur hidupmu. Kau akan menyesali saat kau bertemu dengan kami lagi nanti. Aku mengerti. Tenang dulu ya. Santai saja. Cepat. Tenanglah. Tenang dulu. Santai. Tarik nafas. Tarik nafas panjang. Buang nafas. Tenanglah. Akan kulakukan semua katamu. Sebelum kau sampai sidang besok, aku akan tunjukkan berkas-berkas propertiku semuanya padamu. Oke? Tenang sajalah. Sekarang pergi kau. Aku harus pergi sekarang. Karena aku harus menyiapkan semua berkasku. Benar kan?
Inilah rasanya kekuatan. Kita orang yang paling berkuasa saat ini. Prithvi, Sherlyn, dan Karan berhasil kita manipulasi. Sekarang, semua akan berjalan sesuai rencana kita. Sekarang aku tahu kenapa Monisa menyerang Prithvi. Mungkin saat itu Monisa sedang bersama dengan kekasihnya saat Prithvi masuk ke dalam kamarnya. Demi mencegah Prithvi melihat kekasihnya, lalu Monisa menyerang Prithvi. Dia ingin perhatian Prithvi teralih dan merahasiakan hubungan mereka. Oh begitu. Sristi, bagaimana rupa kekasihnya? Bagaimana rupanya? Tingginya sedang-sedang saja, badannya juga biasa. Aku juga tidak lihat wajahnya. Tapi aku melihatnya mencium Monisa. Dia mencium pipinya, kemudian mereka saling berpelukan. Mereka kelihatan sangat mesra. Dan aku yakin sekali kalau dia itu sebenarnya pacarnya Monisa. Aku tidak lihat wajahnya karena dia membelakangiku. Tidak. Kau tidak harus minta maaf. Kurasa rencana kita membongkar Monisa tidak gagal. Dan usaha kita tidak sia-sia. Kita punya sebuah informasi penting. Maksudku dia punya pacar. Kita bisa lebih mudah. Kita harus mengikuti Monisa dan kita akan tahu siapa dia. Iya kan? Iya. Ayo. Rita, Sristi, ayo kita pulang. Ini sudah larut. Iya, Nek, kami ke sana. Dakaran. Sampai nanti. Dari Sap. Sampai nanti. Ayo, Kak. Baiklah, dah. Aku harus mengantar Prita ke rumah. Jadi aku bisa meluangkan waktu lebih untuknya. Prita. Hati-hati. झूठा जगरैन बसेरा साचा. Untung saja aku tidak jatuh. Kau tidak akan jatuh. Aku menyelamatkanmu. Apa? Tapi itu bukan salahku. Aku juga tidak sengaja tersandung. Aku cuma terpeleset. नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, Tapi kau menolongku kali ini. बिछड़ के आज रो दिए हैं. Aku menemukannya. Aku temukan. Apa Prita sudah pergi? Andai saja Prita tidak bertunangan dengan Prithvi. Saat Prita bertanya padaku apakah aku setuju menikahi Sherlyn. Andai saja aku punya keberanian untuk menolak. Aku tahu Prita tidak akan menikahi Prithvi. Dia pasti akan memutuskannya. Dan dia tidak perlu alasan untuk melakukan semua itu. Prithvi tidak pantas untuk mendapatkan Prita. Aku yakin Prita akan menyadari sesuatu. Dan aku harap pada hari itu aku punya keberanian untuk menyatakan cintaku kepadanya. Ini rapihkan kerahmu. Kau harus atur ke arah jaket ini dengan cara spesifik. Harusnya kau jangan memakainya. Dia itu memang sombong, apalagi dia memintaku jangan menyentuhnya. Aku tidak peduli. Prita, ayo. Kemana? Kemana? Aku ingin mengantarnya pulang. Jangan, begini, Nenek tadi sudah memanggil taksi. Karena itu dia memanggil kami ke sini. Jadi tidak usah repot-repot. Aku bisa sendiri, dah. Ada apa dengannya? Dia tidak pernah bohong sebelumnya. Kenapa aku berbohong? Kenapa tidak ku bilang yang sebenarnya saja? Kenapa harus aku rahasiakan? Dan lagi, apa yang ingin ku rahasiakan? Kalau saja dia yang menjadi menantu keluarga ini, dia pasti akan mengurusimu dengan baik. Risap, apa yang membuat Risap berpikir
Kalau Prita dan aku, akan kutanya dia besok pagi.